Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, hari ini kita memperingati hari apa Bapak Ibu? Hari apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya. Dan kita tuh bersyukur loh, kita punya Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang dahsyat. Dia Tuhan yang selalu ya, saya difoto dulu ya. Sudah ya, nggak usah foto lagi ya. Iya, soalnya kalau fotonya nggak sadar nanti jadinya jelek. Saudara, ya kita tuh bersyukur punya Tuhan Yesus. Kenapa? Dia Tuhan yang lahir. Lalu bukan cuma lahir, dia setelah lahir dia ngapain? Belum mati dulu. Yesus mengajarkan bagaimana kita bisa hidup di dalam jalan kebenaran. Ya, coba saudara pikir di mana ada Tuhan yang seperti itu. Bersyukur nggak jadi orang Kristen? Bilang kanan kirimu, ya, kamu bersyukur nggak jadi orang Kristen? Aku bersyukur loh, ngomong. Ngomong sekarang sama kanan kirimu. Ini perintah, ngomong. Ya, kita bersyukur loh. Tuhan itu lahir buat kita, lalu bukan cuma lahir, dia itu 3 tahun Yesus melayani di dunia. Dia mengajarkan jalan kebenaran, jalan keselamatan. Dia menuntun, kalau saudara baca di perjanjian baru, ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu pengajaran Tuhan Yesus. Ya, dan siapa yang sudah selesai baca? Injil setidaknya dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang udah selesai yang angkat tangan, dapat sepeda loh. Pada nggak selesai baca Injil, terus lu mau hidup diberkati gitu, hello. Please deh, ya baca pengajaran Tuhan Yesus aja nggak pernah dibaca. Saudara harus baca loh itu, amin. Ya itu pengajaran Tuhan Yesus selama dia ada di dunia 3 tahun dia mengajar Injil itu yang dia kasih tahu bagaimana jalan kebenaran, bagaimana ucapan bahagia. Terus kalau saudara nggak jadi orang Kristen nggak pernah tahu ajaran Yesus terus mau apa? Ya pulang bertobat ya, amin. Bilang kanan kirimu tobat kau. Baca tuh Injil, amin. Loh kita ini ada di hari-hari terakhir saudara, kalau kita nggak tahu bagaimana caranya. Yesus mengajar selama 3 tahun, dia ajar ya, semua pengajarannya dicatat di dalam Alkitab ya, di perjanjian baru, Matius ya, Markus, Injil, Lukas itu. Dan setelah dia mengajar, lalu Alkitab berkata dia mati. Kita bersyukur punya Tuhan yang mau mati. Dulu saya tidak mengerti kenapa Yesus itu mati. Waktu saya dulu belum Kristen. Saya bilang orang Kristen tuh goblok. Percaya sama Tuhan yang mati. Ternyata setelah saya baca Alkitab, memang Yesus harus mati. Karena tidak bisa dipungkiri saudara, hukum Taurat nggak bisa dibatalkan. Nyawa harus diganti dengan nyawa. Dan tidak ada satupun tokoh agama yang mau mati buat umatnya. Tapi Tuhan Yesus mati. Saudara cari siapa tokoh agama yang mau mati untuk umatnya. Karena hukum Taurat itu nyawa harus diganti dengan nyawa. Sampai kapanpun manusia nggak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan korban bakaran, darah lembu, sapi, kambing, jantan itu membasuh dosa kita. Aduh, dosa manusia itu sudah terlalu kotor. Jadi karena hukum Taurat nggak bisa batal, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jadi Tuhan harus turun ke dalam dunia dan dia harus berkorban untuk ganti nyawa saudara dan saya. Bersyukur nggak punya Tuhan yang mau mati buat kita? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Ya nggak sia-sia kita percaya kepada dia karena dia mau mati bagi kita. Dan dia bukan cuma mati, Alkitab berkata dia apa? Bangkit dari kematian. Ya, karena memang dia berkata dia datang untuk mati. Dan satu alasan kenapa Yesus disalib pada waktu itu dia tidak dapat, orang-orang Farisi nggak dapatkan kesalahan untuk menyalibkan Yesus. Karena yang disalib itu pencuri, pembunuh. Hukuman pada zaman itu tentara Romawi hukuman salib karena belum ada kursi listrik, belum ada senjata, nggak bisa ditembak mati. Adanya salib digantung sampai
Mati untuk menjadi peringatan bagi orang-orang berdosa supaya kamu jangan bikin dosa. Kalau kamu bikin dosa, nanti nasibmu sama seperti dia, tergantung di kayu salib. Nah, Yesus pada waktu itu disalib dengan satu alasan, dia menghujat Allah. Kenapa? Karena satu perkataan Yesus berkata, aku akan merobohkan bait Allah ini dan aku akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Kenapa itu menjadi sebuah kata-kata yang bisa menyalibkan Yesus dan dianggap menghujat Tuhan? Karena bait Allah itu bangunan yang paling sakral. Di situ tempat semua umat berjumpa dengan Tuhan. Di mana imam besar akan masuk setahun sekali membawa darah pengorbanan, lalu dosa akan dihapus karena imam besar itu masuk ketemu Tuhan untuk menghapus dosa umat. Kalau Yesus berkata bait Allah itu akan dirobohkan, wah, marah semua orang Yahudi, saudara, karena dia dianggap menghujat. Padahal yang Yesus maksud, kalau aku mati tidak perlu ada pembatas lagi antara umat dengan Tuhan. Enggak perlu lewat imam besar. Bayangkan dari segala bangsa datang ke Yerusalem hanya untuk dapat pengampunan dosa. Rempong enggak, saudara, kalau sampai hari ini masih ada bait Allah itu dan saudara mau minta ampun harus ke Yerusalem. Ya, bawa sapi, kambing, domba untuk dipersembahkan di sana, kan enggak bisa, saudara. Dan ketika Yesus melihat itu, manusia nggak bisa diselamatkan cuma dengan akhirnya kita mempersembahkan, dan nggak ada kesempatan bagi orang untuk ketemu Tuhan, harus lewat imam besar. Yesus bilang, aku akan merobohkan bangunan itu dan membangunnya dalam waktu 3 hari. Artinya apa? Kematian Kristus di atas kayu salib itu menghancurkan tembok pemisah antara manusia dengan Tuhan. Karena darah Kristus tercurah menjadi korban pengampunan dosa. Makanya Alkitab berkata waktu Yesus disalib, pada jam 3 sore saudara dia mati dan tabir di bait Allah terbelah menjadi 2. Yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Jadi gak perlu lewat imam lagi. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, setiap kita hari ini berhak untuk datang sendiri kepada Tuhan. Gak usah titip-titip doa, ya, nggak perlu lewat pendeta suruh datang sama Tuhan, nggak usah titip-titip doa, datang sendiri sama Tuhan, berlutut di kamar, langsung tabir itu terbelah, saudara ketemu Tuhan, amin. Lah saudara, ketika Yesus mati, dia bukan cuma mati, dia bangkit. Lalu ketika dia bangkit, itu artinya apa yang diucapkan Yesus, maut tidak berkuasa atas dia. Dan itu ada buktinya, ada sejarah, ada fakta. Makanya saudara kalau ada duit, jangan cuma pergi jalan-jalan ke Swiss. Yang belum pernah pergi ke Israel berapa banyak? Ya, pergi jauh-jauh sana saudara, sampai ke mana, sampai ke India, ke Alaska. Tapi Israel dilewatin terus. Kenapa kita pergi ke Israel? Bukan mengkeramatkan, supaya saudara melihat tempat-tempat bersejarah di mana Tuhan Yesus benar-benar pernah ada. Ya, pernah ada. Siapa yang mau ke Israel? Yang mau aja saya tanya. Yang gak mau enggak usah. Ya, ada yang gak mau angkat tangan gini, saya gak punya duit, Bu. Jadilah sesuai imanmu. Karena orang ke Israel bukan karena ada duit, saudara, tapi mendapat perkenanan Tuhan. Ya, kalau kau punya iman, Tuhan bisa buka jalan. Banyak kok orang ke Israel gak punya duit. Saya dulu ke Israel pertama gak ada duit. Ya, tapi waktu saya rindu, saya bilang, Tuhan saya pengen, langsung saya ditawari. Saya berangkat pertama ke Israel tuh langsung jadi pembimbing rohani loh. Enggak tanggung-tanggung loh, baru pertama kali berangkat. Kenapa saudara? Rindu kita lihat Yesus benar-benar pernah ada di situ. Saudara bisa lihat tempatnya bait suci di Bukit Moria. Oh, ini dulu bait Allah itu. Yang Yesus maksud akan dia robohkan itu ini. Lalu ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri. Berapa lama dia menampakkan diri kepada murid-muridnya? Ketahuan enggak pernah baca Alkitab ini. Yang lulus sekolah minggu berapa banyak? Ya Tuhan, ampunilah mereka ini Tuhan, Tuhan. Bagaimana mereka bisa mempertanggungjawab imannya kepada orang lain sedangkan mereka sendiri tidak tahu. Ya, Yesus 3 hari mati lalu dia bangkit. Lalu dia menampakkan diri berapa lama? 40 hari. Ngapain? Dia terus mengajar, memberi kuasa kepada murid-muridnya. Ya, itu membuktikan bahwa kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Kematian tidak berkuasa atas Kristus.
Dia hidup dan ada sejarah yang mencatat. Semua ada orang yang pernah melihat pada waktu itu. Nah, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dia bukan cuma bangkit, tapi dia naik ke surga. Dan Yesus berkata begini, hanya orang yang datang dari surga yang bisa menunjukkan jalan untuk pergi ke. Kalau dia nggak datang dari surga, bagaimana caranya dia mau tunjukkan jalan ke surga? Amin apa amin saudara? Ya udahlah, jangan beralih lagi. Yesus itu pilihan yang terbaik dalam hidup kita. Satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang menentukan jalan hidup. Dia yang datang dari surga. Dia yang bisa menunjukkan jalan untuk ke surga. Ya, kalau nggak dari surga bagaimana bisa kasih tahu ke surga? Ya, di surga itu ada apa? Di surga itu ya ada kemuliaan Tuhan. Jangan cari bidadari di surga ya. Enggak ada bidadari di sana. Ya. Enggak ada, ya. Di surga udah enggak ada lagi keinginan-keinginan daging. Ada satu bapak nanya sama saya, "Bu, istrinya kan baru meninggal berapa bulan. Bu, saya mau tanya sama ibu, nanti di surga saya masih kenal enggak sama istri saya? Istri saya masih kenal saya enggak?" Dalam hati saya, ini bapak kok cinta banget ya sama istrinya ya. Sampai di surga aja pengen bareng sama istri loh. Dia tanya, menurut ibu saya kenal nggak? Pak, saya ini kebetulan belum pernah mati. Jadi bapak nggak usah tanya sama saya ya. Coba bapak itu tanya-tanya yang masuk akal saja ya Pak ya. Nggak usah tanya yang tidak masuk akal karena saya juga tidak tahu dan saya belum pernah mati. Jadi bapak nggak usah tanya itu. Enggak Bu, saya bilang kenapa bapak cinta banget ya sama istri bapak. Sampai di surga aja pengen ketemu istri loh. Saudara kalau mati nanti masih pengen sama istrimu enggak bapak-bapak? Halo, kalau dikasih kesempatan pilih istri lain, kira-kira masih pengen sama istrinya atau yang lain? Ini pertanyaan menjebak loh buat bapak-bapak. Ya, tapi bapak ini tanya begitu, tuh saya bilang, Pak, bapak itu cinta banget ya sama istrinya. Udah bapak relakan aja, ibu kan udah dipanggil Tuhan, sudah bahagia. Bapak nggak usah pikir-pikir. Bukan Bu Debbie, soalnya kan saya mau nikah lagi. Astagfirullah, saya pikir bapak ini cinta banget sama istrinya. Terus saya takutnya nanti kalau saya nikah lagi ketemu di surga, istri saya berantem sama istri saya yang baru. Ya, nggak usah dipikir gitu Pak, udah. Tapi sih saran saya bapak udah tua, sebaiknya nggak usah nikah lagi lah Pak, ngapain gitu ya. Sebentar lagi juga di absen Pak, nggak usah lah. Ya, nikah dia saudara, bener-bener nikah. Nggak berapa bulan nikah, meninggal. Bapak itu mungkin istrinya di sana tahu ya, jadi dia panggil langsung, pulang aja kau ya daripada kau kawin lagi cemburu itu di sana. Ya, jadi nanti kita di surga itu Yesus sudah memberikan kita jalan petunjuk, dia kasih tahu arahan, nanti kita akan ke surga. Yesus bilang dan dia naik ke surga. Dan hari ini kita memperingati, merayakan kenaikan Tuhan ke surga. Jadi ingat Yesus itu lahir, lalu mati, lalu bangkit, lalu naik ke surga. Dan yang terakhir dia akan datang kembali. Coba bertanggung jawab banget nggak Tuhan kita? Datang untuk menjemput saudara dan saya. Yuk kita buka bersama firman Tuhan. Apa arti dan makna dari kenaikan Kristus ke surga, saudara? Hari ini kita merayakan. Yang pertama saudara, kenapa Yesus naik ke surga? Mari kita buka bersama di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua saudara. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Yohanes 14 ayat yang kedua kita baca bersama, 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Untuk apa Yesus naik ke surga? Dia bilang di rumah Bapa itu banyak tempat tinggal. Siapa yang gak punya tempat tinggal di bumi? Ya, nanti tidak usah takut, di surga di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Dan kenapa Yesus pergi ke sana? Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ya, jadi kalau rumahnya sudah jadi, yaudah, ya siap-siap. Kita bersyukur saudara, enggak ada satupun tokoh agama
Ya, yang menjanjikan dia pergi ke surga untuk sediakan tempat bagi pengikutnya. Tapi Yesus berjanji bagi kita, dia pulang ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Karena itu orang yang hidup dalam Kristus, kita tidak perlu takut dengan kematian. Siapa yang masih takut mati? Ya, siapa yang berani mati? Siapa yang bingung? Kayaknya bingung semua ya. Kita nggak perlu takut dengan kematian karena Yesus berjanji dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya di surga. Udah ada kapling di sana. Yesus pergi ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Iya, jadi kita bersyukur saudara. Yesus pergi ke surga menyediakan tempat dan ya supaya Yesus bukan cuma ada di Israel juga, ya. Yang kedua alasannya dia pergi ke surga, baca Yohanes 16 ayat 7 dan ayat 8 saudara. Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 dan ayat 8, ya kita baca bersama dan kita tahu kenapa Yesus naik ke surga. Dia memberikan Roh Kudus bagi kita. Mari kita baca 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi maka penghibur itu ya tidak akan datang saudara. Tapi dikatakan apa? Jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Yesus berkata lebih baik kalau aku pergi, karena kalau aku tidak pergi maka Roh Kudus itu tidak datang. Kita bersyukur kenaikan Yesus ke surga adalah sebuah jaminan kita akan menerima kuasa Roh Kudus saudara. Kalau Yesus tidak naik, Roh Kudus nggak diberikan bagi kita. Apa fungsi Roh Kudus bagi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya? Yesus berkata begini saudara, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Waktu itu murid-murid itu merasa kesepian, kalau bisa Tuhan gak usah pergilah, tinggal sama-sama kita di sini. Tapi Tuhan bilang lebih berguna kalau aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Yang pertama tugas Roh Kudus sebagai penghibur. Karena Tuhan tahu manusia itu butuh hiburan kita ini. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dia nggak akan cari hiburan di tempat yang lain. Istilahnya healing. Ya, ada yang cari hiburan di dugem. Angkat tangan yang suka dugem di sini, angkat tangan. Ya, anak-anak muda ini yang suka dugem, kenapa cari hiburan? Dugem. Gaji cuma 4 juta pergi dugem. Nggak usah sok-sokan kaya ya, bertobat. Makanya hidup itu menderita. Saya suka dengar tuh anak-anak muda, gaji cuma 4 juta. Ya, tiap malam minggu dugem. Alasannya mau cari hiburan, masa stres terus kerja. Cari hiburan bukan di dugem. Berdosa kau, binasa jiwamu. Ya. Cari hiburan itu di dalam Tuhan, karena kita disediakan penghibur. Roh Kudus itu penghibur. Kita lagi galau, lagi mikir. Saya tuh kemarin masuk rumah sakit operasi batu ginjal. Waktu saya tahu, aduh dokter bilang ini ginjal ibu mengecil loh 3 cm ini yang sebelah kiri. Saya sedih, saya galau saudara. Waktu saya lagi sedih tiba-tiba ada suara di hati yang berkata begini, ngapain kamu sedih? Daripada kamu sedih mending bersuka cita, nyanyi aja. Ya kan kesedihan tidak merubah keadaan. Tapi ketika engkau memuji Tuhan maka mujizat bisa terjadi. Saya sadar, saya langsung nyanyi-nyanyi saudara. Ya. Saya mengucap syukur, saya nyanyi, saya percaya pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku daripada galau. Amin. Roh Kudus itu penghibur. Makanya saudara harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita penuh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu nyata loh saudara. Dia tuh ada loh saudara. Dalam segala keadaan, sekalipun saudara ditipu orang nih.
Ya, kita kalau ditipu orang mau marah atau sedih atau nangis atau ngamuk. Ya. Ketika kita ini mikirin terus duit kita, tiba-tiba Roh Kudus bicara, daripada kamu menangisi yang hilang, lebih baik syukuri yang masih ada. Itu namanya penghibur. Ya. Makanya nih anak-anak muda cari pacar juga cari yang sudah bertobat penuh dengan Roh Kudus. Supaya ketika kau stres, kau tertekan, istrimu bisa menjadi penghibur karena dia punya Roh Kudus, ya. Jangan salah pilih. Ya, berdoa supaya kita dapat suami, dapat istri yang penuh dengan Roh Kudus. Saya sama suami saya kalau saya lagi galau, dia kadang menghibur. Ya, enggak usah saya dipikirin, yang penting gini. Iya ya. Kenapa dia bisa menghibur? Karena dia juga penuh Roh Kudus. Cari pasangan yang penuh Roh Kudus, jangan roh kuda liar. Hancur rumah tanggamu, saudara, benar ya. Kita berdoa supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus itu penghibur? Apa yang manusia paling butuhkan di dunia ini adalah penghiburan. Karena kalau jiwa kita sudah terhibur, kita cukup. Ada duit, mau nggak ada duit, tetap terhibur, amin. Yang gak ada duit kenceng aminnya. Jangan pikir saya tidak merasakan. Ya, kami dulu hidup susah sekali, saudara, melayani Tuhan setia dengan suami. Ya, uang itu tiap dapat uang jangankan cukup, buat bayar cicilan aja udah gak cukup. Tapi kami belajar hidup mengucap syukur dengan iman selalu setiap hari. Kami gak pernah mengutuki Tuhan. Kami gak pernah membandingkan hidup dengan orang lain yang lebih sukses. Saya kalau lihat orang sukses saya bilang, bisa nggak ya satu saat kita kayak dia? Norak saya dulu, kalau di parkiran ada mobil saya seneng, saya fotoin di depan mobil orang. Ya, saya cuma bilang gini, bisa nggak ya satu saat kita punya mobil? Ya, tapi hari ini Tuhan genapi semuanya, saudara. Ya, karena kita belajar bersyukur, Roh Kudus menjadi penghibur bagi kita. Ketika kita ditipu, oh uang saya dibawa lari 300 juta. Ya, buat saudara uang 300 juta itu banyak enggak? Biasa ya, buat saya banyak loh. Beli kerupuk 1 RT makan itu. Saya waktu itu mau marah, tapi Roh Kudus bilang, buat apa kamu marah tidak mengubah keadaan? Lebih baik kamu bersyukur. Saya mulai belajar bersyukur. Roh Kudus bilang, ampuni orangnya, tiap hari saya ampuni. Saya lepaskan berkat. Ya, saya mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan, beri aku hati yang bisa untuk mengampuni. Karena saya percaya semua yang terjadi dalam hidup saya itu seizin Tuhan. Daripada saya marah, saya ngamuk, saya jadi darah tinggi, bisa kena stroke, bapak-bapak amin. Ya, bapak-bapak ini jangan banyak pikiran loh. Ya. Karena bapak-bapak itu ukuran otaknya lebih kecil daripada perempuan. Tapi memorinya full. Ya, beda sama perempuan, otaknya lebih gede tapi enggak ada isinya kadang. Bukan karena enggak mau mikir, bukan, tapi perempuan tuh lebih pakai perasaan. Kalau banyak pikiran dia enggak mau mikir, nangis dia, udah selesai. Ya, perempuan itu kalau banyak pikiran kadang dia nggak mau mikir, jalan-jalan ke mall, cuma cuci mata toh nggak beli, masalahnya udah selesai. Perempuan itu kalau ada pikiran dia cuma chatting temennya, say mau curhat dong. Temennya juga udah bosan sebenarnya sama curhatannya. Tapi temennya balas aja, iya kenapa say, gini loh Cin. Dia curhat panjang lebar itu. Temennya enggak baca saudara, cuma dibalas gini, Tuhan memberkatimu ya say, yang sabar. Dia udah plong itu, karena waktu dia ketik itu kadang sambil bercucuran air mata. Tapi kan laki-laki nggak bisa gitu, masa ada laki-laki say mau curhat dong say. Terus dibalas temannya, iya Cin, ih cucop, yakin pasti tulang lunak. Ya, nah kita butuh Roh Kudus sebagai penghibur. Ya bilang Roh Kudus hiburkan aku Roh Kudus. Roh Kudus itu fungsinya mengingatkan kita akan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang pernah kita baca. Kalau sudah nggak pernah baca Alkitab, apa yang mau diingetin?
Roh Kudus sebagai penghibur. Tuhan Yesus naik supaya dia dikirim. Bersyukur enggak saudara? Kalau dulu Yesus mau bicara kan cuma untuk orang-orang di Israel aja sana yang bisa ketemu dia. Kalau dia naik kita di Indonesia, ya mau dimanapun bisa mengalami Roh Kudus yang diutus untuk menolong kita. Lalu dikatakan di sini saudara, kita lihat yang berikutnya, ya penghibur itu akan datang dan aku akan mengutus dia kepadamu. Kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan apa? Dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus yang sanggup buat orang bertobat. Kalau orang nggak tobat-tobat fix tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Ya mungkin itu tadi roh kuda liar itu. Kalau orang punya Roh Kudus dia nggak akan tahan bikin dosa saudara lama-lama. Orang yang punya Roh Kudus, istri-istri punya Roh Kudus nggak akan lama marah sama suami. Amin ibu-ibu. Nggak mungkin kau marah 3 hari 3 malam. Kita kalau punya Roh Kudus ya kita muka jelek aja sama suami nggak ngomong, tiba-tiba Roh Kudus ngomong di hati, ya bertobat kamu, jangan seperti itu sama suami kamu. Terus kita berubah. Semarah apapun kita sama suami kita tetap sediain dia sarapan, bikinin dia kopi, karena ada Roh Kudus. Amin ibu-ibu. Demikian juga bapak-bapak. Kalau ada Roh Kudus di hatimu, ya, kau enggak mungkin sembunyi-sembunyiin duit dari istrimu bapak-bapak, amin. Ya. Kau terbuka dengan istrimu. Hidup dalam damai sejahtera karena Roh Kudus itu menginsyafkan dosa. Itu pentingnya Roh Kudus kita miliki dalam hidup kita. Yang kedua dia akan menginsyafkan kita akan kebenaran. Orang yang dipenuhi Roh Kudus dia tahu berjalan dalam kebenaran itu di mana. Dia nggak mungkin betah hidup dalam dosa karena dia tahu itu enggak benar. Ada alarm dalam diri kita nih kalau ada Roh Kudus. Kita musuhi orang aja Roh Kudus akan bunyi kok. Nit. Enggak benar loh hatimu. Lalu kita ampuni Tuhan, ampuni aku dalam nama Yesus, aku tobat. Itu yang namanya hidup dalam kekudusan. Kita nggak akan betah lama-lama dalam dosa kalau ada Roh Kudus. Dan Alkitab berkata Roh Kudus itu materai loh. Kalau materai berarti dia yang mensahkan. Kita bikin surat perlu materai kan saudara. Kalau nggak ada materai berarti surat itu dianggap tidak sah. Sertifikat nggak ada materai nggak bisa. Nah Alkitab berkata Roh Kudus adalah materai yang akan memateraikan kita di akhir zaman. Tuhan datang nanti yang dia jemput orang-orang yang ada materai. Jadi Roh Kudus itu menjadi materai, makanya mari kita hidup belajar mengikuti suara Roh Kudus. Lalu Roh Kudus dikatakan dia itu akan menginsyafkan orang akan penghakiman. Saudara sadar nggak bahwa di hidup ini nanti setelah kita mati kita semua akan menghadapi yang namanya tahta pengadilan Kristus. Di situ maka kita akan dihakimi saudara. Semua kita akan dihakimi. Mau yang pendeta, mau jemaat, mau pemain musik, mau WL, mau singer, semua kita harus berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Nanti ditanya di sana, kamu pernah selingkuh enggak? Enggak pernah. Lalu malaikat bilang, buka channel 5. Ada rekamannya. Ya, kamu pernah nipu orang enggak? Enggak pernah. Putar channel 3. Saudara hidupmu itu semua ada rekamannya loh. Nah Roh Kudus itu akan menginsyafkan kita, beri kita peringatan, hati-hati dengan hidupmu. Karena satu saat akan ada penghakiman. Makanya Alkitab berkata, tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi engkau, supaya engkau bisa berlari menuju panggilan surgawi. Karena di sekeliling kita banyak saksi. Alkitab tidak dengan kebetulan menulis bahwa kita akan dihakimi dan hidup ini banyak saksi. Saksi kita yang pertama adalah mata Tuhan. Saksi kita yang kedua siapa? Setan. Ya. Setan bisa lihat hidup saudara loh. Walaupun saudara nggak bisa lihat setan. Ada yang bisa lihat setan di sini?
Kalau orang dikit-dikit lihat setan, fix temannya setan. Ya, kita nggak bisa lihat setan, tapi setan bisa lihat kita. Jadi saudara tadi di gereja nari, lompat-lompat, nyanyi-nyanyi, saudara pulang bikin dosa. Ya, setan ketawa dalam hati. Ya, setan bilang, ya Allah, ya kasihan ya, tadi dia di gereja nyanyi-nyanyi, sekarang dia udah bikin dosa, ya biarin aja lah. Begitu tuh orang Kristen, kata setan. Roh Kudus akan menginsafkan kita bahwa ingat, hidup ini satu saat ada penghakiman. Suami mungkin yang kau lakukan istrimu nggak tahu, istri yang kau lakukan suamimu nggak tahu, anak-anak yang kau lakukan orang tuamu nggak tahu. Tapi ada Tuhan, ada Roh Kudus yang memantau hidupmu. Dan satu saat nanti kita akan dihakimi dan Tuhan dan Roh Kudus akan menjadi saksi atas hidup kita. Ya, jadi makanya hati-hati dengan hidup ini. Yang terakhir saudara, kenapa Yesus naik ke surga? Waktunya cepat sekali, itu sudah mau habis waktu ya. Yesus naik ke surga itu untuk mempersiapkan kita semua karena dia akan datang kembali kali yang kedua. Mari kita baca bersama Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. Kalau saudara ada waktu pergi ke Israel, nanti ikut Pak Michael juga kan sering bikin itu. Kita pergi ke gereja kenaikan Tuhan Yesus. Di situ ada batu di mana diperkirakan itu menjadi tempat terakhir yang diinjak Yesus sebelum dia naik ke surga. Semua tempat di Israel itu tempat yang bersejarah, yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar pernah ada. Lalu dikatakan begini, baca bersama Kisah Para Rasul pasal yang pertama 1, 2, 3. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan apa? Datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, Yesus akan datang kembali kali yang kedua. Makanya kita ini perlu berjaga-jaga, Yesus naik untuk datang kembali. Dia cuma pergi untuk menyediakan tempat. Kalau sudah selesai sedia, maka dia akan datang kembali menjemput kita umatnya saudara. Dan kita harus mempersiapkan diri kita bertobat. Baca bersama Wahyu 19 ayat 7 sampai ayat 9. Wahyu 19 ayat 7 sampai ayat 9, firman Tuhan berkata begini saudara. Wahyu 19, 7 sampai 9, 1, 2, 3. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Satu saat ketika Tuhan datang yang disebut dengan perjamuan kawin anak domba, kita semua dipersiapkan. Dikatakan orang yang hadir harus memakai kain lenan, ya, yang putih saudara. Kita memakai kain lenan yang halus, dan apa itu kain lenan halus itu? Jubah kekudusan. Apa itu kain lenan halus? Dikatakan kain lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Orang yang siap untuk diundang datang ke pesta hanya mereka yang pakai baju pesta. Baju pesta yang akan kita pakai ketika Tuhan Yesus datang yaitu kain lenan yang halus, kata Alkitab. Dan apa kain lenan halus itu? Menggambarkan perbuatan-perbuatan dari orang benar yang hidup dalam kekudusan. Di ayat yang lain dikatakan berbahagialah mereka yang menjaga jubahnya tetap putih dalam darah anak domba. Tanpa kekudusan, kita tidak akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Karena itu selama masih ada waktu, mari kita bertobat. Ya, ayo anak-anak muda bertobat, hidup kudus. Jangan hidup dalam free sex.
Ya, ayo orang-orang tua kita bertobat, jangan hidup dalam kepahitan, amarah. Saya tuh takut loh, kalau kita lagi marahan suami istri tiba-tiba Tuhan datang, karena Tuhan datang gak pemberitahuan loh. Alkitab bilang seperti pencuri, tiba-tiba dia datang. Di saat semuanya aman, di saat semuanya nyaman, saya hari-hari ini takut saudara. Ya, takut yang positif. Maksudnya kalau kemana gitu, aduh tiba-tiba kalau Tuhan datang ini ya, aduh tiba-tiba. Jadi itu membuat kita berjaga, jaga. Ya, malam mau tidur, aduh kalau nanti malam Tuhan datang ya, Tuhan kuduskan aku. Makanya bertobat. Anak-anak muda yuk bertobat. Jangan kalau ditanya, kapan lu tobat? Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin. Jika tidak bulan ini, mungkin. Kalau masih hidup. Ya, kalau udah mati nggak ada kesempatan lagi bertobat. Ayo ambil waktu hari ini, Tuhan aku mau bertobat. Karena Yesus sudah naik ke surga, itu artinya dia akan segera datang kembali. Saudara, saya percaya satu kesaksian dari seorang gembala di waktu saya pelayanan di Australia. Kami ke Adelaide, saudara, mungkin saudara sudah dengar kesaksian ini tapi saya ulangi lagi. Ya, ini satu kesaksian yang luar biasa, saya undang para imam musik boleh maju ke depan. Ketika saya ketemu dia cerita pengalamannya, dia yang tadinya saudara divonis dokter mati. Dokter bilang enggak 6 bulan, enggak 3 bulan, tinggal beberapa hari. Dokter bilang sama suaminya, ibu kena kanker dan umurnya tinggal beberapa hari. Tapi kami akan melakukan operasi. Ini dokter di Australia, para profesor, 7 apa 8 orang berkumpul. Ya, lalu mereka itu ya bersepakat untuk ayo kita operasi. Nggak usah lihat pemusik yang naik, lihat saya saja. Gagal fokus ya, belum apa-apa udah gagal fokus. Saudara, akhirnya dokter tuh bilang begini, Pak, sama suaminya, sama keluarganya, kami operasi ini bukan untuk menyembuhkan atau menyelamatkan ibu. Karena dari kasusnya tidak ada harapan, tinggal beberapa hari. Kami mau operasi ini hanya mau ngambil sampel, jenis kanker ini apa, dan itu akan menjadi bahan pelajaran. Akhirnya suaminya, ya pasrah, memang dokter sudah bilang begitu. Akhirnya dioperasi hari itu, ibunya ini ditaruh di ruangan yang memang orang tinggal tunggu-tunggu mati. Jadi tiap hari dokter datang, yang dokter tanya gini, udah mati masih hidup? Dia bilang dia dengar nih dengan telinganya, tiap hari dokter kalau datang ngomong ke suster, udah mati belum yang di situ? Ya, atau kalau masuk yang mana yang mati? Jadi dia tuh tiap hari mendengar. Tiba-tiba saudara 1 minggu dia tetap hidup, 2 minggu hidup. Dokter bingung, kok enggak mati-mati ya? Yang tadinya suaminya bilang nggak bisa dengan kemo dok, tidak ada guna karena ini pasti mati, nggak usah di kemo. Karena lihat ibu ini bertahan, akhirnya dokter bilang kita coba kemo ya, kayaknya dia pertahanan tubuhnya bagus loh, nggak mati-mati. Di kemo saudara, hari pertama dia di kemo. Saya lihat fotonya itu sudah tulang dibungkus kulit, kurus, rambutnya udah botak, udah hitam semua badannya. Hari yang kedua dia di kemo, dia panggil anaknya, dia bilang, mama udah tidak bisa bertahan. Tolong kalian jangan berdoa untuk mama sembuh lagi, relakan mama untuk mama bisa pergi. Udah mama udah siap untuk menghadap Tuhan. Lalu saudara, dia bilang, tapi anaknya tetap lanjutin kemo. Malam itu antara sadar dengan tidak, dia bilang dia lihat ada bola. Bola itu menyala saudara. Tiba-tiba bola itu datang sama dia, lalu dia kejar bola itu. Tiba-tiba dia sampai di satu taman. Dia bilang, ibu taman itu indah banget bu. Kayak taman-taman yang ada rumput, ada air, aduh itu tapi tidak bisa tergambarkan indahnya. Dan di situ ada damai sejahtera yang begitu luar biasa. Ketika dia tangkap bola itu saudara, dia bilang ada satu sosok yang ambil bola itu. Dan dia pakai jubah putih, dia lihat ke atas, dia bilang itu Tuhan Yesus tapi saya nggak bisa lihat mukanya karena bercahaya, berkilau. Lalu ketika dia mau ambil bola itu Tuhan bilang gini, belum waktunya. Kamu harus pulang ke bumi. Belum waktunya kamu ada di sini.
Tapi dia nangis, dia bilang, Tuhan aku enggak mau pulang, di sini tuh indah banget. Semua orang yang pernah mati, disuruh pulang enggak mau loh saudara. Yang saya bingung di dunia ini pada betah semua di dunia. Orang-orang yang sudah mati ketemu Tuhan, asal matinya hidup benar loh. Kalau hidup enggak benar ya jangan mati dulu, bertobat dulu. Itu Tuhan bilang pergi, dia bilang saya nangis Bu, air mata saya menetes, bukan apa-apa, saya minta sama Tuhan jangan balikin saya ke bumi. Di sini tuh enak banget, damai banget hati saya, tapi Tuhan bilang enggak bisa. Dan satu yang Tuhan pesankan sama dia, Tuhan tuh bilang gini, satu hal yang kamu ingatkan kepada umatku, ingatkan kepada umatku. Aku akan segera datang untuk menjemput mereka. Dia bilang sama saya gini, Bu, selama ini kan kita cuma bilang Tuhan mau datang, itu biasa. Tapi waktu saya mendengar sendiri itu dari mulutnya Tuhan Yesus, Bu. Ada sebuah perasaan yang saya bergetar, saya benar-benar itu beda banget Bu. Saya dengar sendiri dari kata Tuhan bahwa persiapkan umatku dan katakan pada mereka aku akan segera datang menjemput. Dan akhirnya dia hidup kembali saudara, dia makin pulih, makin sehat. Sekarang sudah 4 tahunan dia dinyatakan sembuh, benar-benar sembuh karena Tuhan yang sembuhkan. Dan saya yakin saya pergi ke sana, tadinya saya sebenarnya jadwalnya itu mau ke Melbourne, tapi dibelokkan pergi ke Adelaide saudara. Tadinya saya enggak mau, saya pikir ngapain ya kita ke sana, kota sepi begitu, orang kan sekalian mau liburan lah, pelayanan gitu ya. Tapi kita harus ke sana. Ternyata, kenapa saya harus ke sana? Bukan kebetulan, saya harus ketemu Ibu Gembala ini. Dan dia bersaksi, dan Tuhan tuh bilang kamu harus menyampaikan itu kepada umatku. Karena kalau dia sampaikan kan cuma di Adelaide sana yang dengar. Tapi ketika dia cerita ke saya kan cerita di YouTube saya. Yang nonton bisa jutaan orang. Semakin banyak umat yang harus dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan akan datang loh saudara. Dan surga itu benar-benar ada. Dan neraka juga benar-benar ada. Sebelum terlambat hari ini. Di momen ini kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Mari kita juga mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Berbahagialah mereka yang memakai kain lenan halus itu. Yaitu kain jubah kekudusan yang harus kita pakai untuk menghadap Tuhan. Hari ini Tuhan kasih kita waktu untuk merenungkan hidup kita, bertobat di hadapan Tuhan. Bangkit berdiri bersama.